Tatang kembak tatang, batang pau timur tenggelam katanya. Kalau bukan kami lambat datang, dusun jauh laman bekelam katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Telusur Alam. Malam ini kita mengangkat satu budaya Iya. sekujang. Nah, kebetulan sekarang kita langsung dengan narasumber atau kepala dusun. Pak Dusun dengan Bapak Mulyani. Bapak Mulyani dengan Bapak Imam Pak Pak Irwan Effendi. Nah, baik teman-teman. Jadi banyak kawan-kawan yang lain yang kurang bisa dibilang kurang paham atau kurang tahu lah tentang sekujang ini, gitu. Dan ternyata sekujang ini akhir-akhir ini tidak diadakan karena COVID ya. Terhalang dengan COVID. Berhalangan dengan COVID. Baik. Bapak Mulyadi sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Bapak Imam sehat ya? Sehat. Nah, jadi Pak, sekujang itu apa sih Pak? Ya, sekujang itu diambil dari kata seku dengan jang. Nah, jadi seku itu artinya suku, jang itu sebutan anak bujang. Nah, sebutan anak bujang. Jadi pada suatu hari ini di zaman dahulu, ini menurut keterangan nenek kami dulu itu kan. Nah, jadi anak bujang ini dia ini sudah menganut agama Islam. Nah, setelah itu merantaulah ke desa pedalaman yang belum menganut agama Islam. Nah, jadi berikhtiar beliau ini untuk menyebarkan agama Islam ke dalam desa pedalaman tadi. Jadi seiring berjalannya waktu, jadi hari demi hari, bulan demi bulan, memang si bujang ini disambut hangat oleh suku pedalaman Serawai, anak Serawai tadi. Jadi yang belum menganut agama Islam ini tadi beransur-ansur memberi pemahaman kepada masyarakat, yaitu ketua sukunya. Jadi masyarakat tersebut sangat ingin beragama Islam. Nah, seiring berjalannya waktu tadi, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai pada waktu itu kan waktu bulan Ramadan. Nah, jadi sejarahnya itu sekujang ini ketinggalan lebaran kan. Nah, jadi diajaklah niat hati si bujang ini kepada suku anak dalam ini untuk mengetahui gimana sih lebaran Idul Fitri itu. Nah, jadi keluarlah diajak si bujang ini di penghujung puasa Ramadan. Jadi menurut si bujang, dia melihat bulan, pedoman bulan. Nah, jadi bahwa beberapa hari lagi akan lebaran nih. Nah, kalau diajak suku anak dalam ini keluar ke desa si bujang tadi, bertepatan dia nantinya sore lebaran pertama nyampainya. Nah, jadi perkiraan si bujang kan, karena waktu itu di zaman dulu itu belum pakai sidang isbat seperti kita saat ini. Nah, jadi setelah mengambil kemupakatan, dibawalah oleh si bujang ini tadi rombongan anak suku anak dalam ini tadi keluar. Jadi sesampainya di desa si bujang, nggak taunya sore hari itu pas selesai maghrib itu nggak taunya si masyarakatnya sudah lebaran kedua. Nah, jadi alur ceritanya itu bermusyawarah lagi. Nah, kita ini ketinggalan lebaran. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, jadi si bujang ini karena dia tahu, masyarakatnya juga tahu dengan si bujang, maka tidak aneh lagi oleh masyarakat setempat. Karena si bujang yang membawa masyarakat anak suku dalam. Nah, jadi bermusyawarah, pawai meminta kue dari rumah ke rumah. Nah, dengan kata-kata syair di zaman dulu itu kan memang khas, yaitu suku anak Serawai. Jadi
Sekujang ini artinya salah satu pemuda yang membawa agama Islam ke dusun dalam, pedalaman. Oh. Jadi jangan salah pengertian bahwa oh ini ada kaitan mistisnya, syirik kayak itu. Nah, kita meluruskan bahwa ini pengembangan waktu itu pengembangan agama Islam. Agama kan? Iya. Jadi itu kayak yang di saat sekujang ini dilaksanakan itu kan ada kostum-kostum tuh kayak maaf ngomong kayak pocong, Iya. terus ada bentuk genderuwo, Ah. ya kan? Apakah pada saat itu si kujang dan pengikutnya ini berpenampilan seperti itu atau gimana, Pak? Pada zaman dulu itu menurut keterangan nenek itu keterbatasan ekonomi pada zaman itu. Pada zaman itu sebetulnya kalau yang kayak genderuwo, yang kayak pocong itu sebetulnya di luar tujuan sekujang itu. Sebetulnya itu cuman hanya tambahan hiburan gitu di hari Lebaran. Tetapi ini tadi yang menggambarkan menggendong anak sudah hamil, tapi menggendong anak. Waktu itu kan zaman belum ada KB nih. Iya betul. Jadi kekerapan itu kan di syairnya itu ada itu. Di syairnya menerangkan bahwa dia banyak datang. Oh, jadi si kujang ini datang bersama rombongan beserta anak-anak. Iya, beserta anak-anak. bilang Datang itu satu keluarga, satu rombongan, satu kampung. Satu kampung pedalaman itu keluar semua. Kalau menurut itu kan kurang lebih 130 orang yang datang ke kampung untuk memeriahkan Idul Fitri itu. Tapi sekujang ini ternyata mereka pandai dalam hal pengobatan, Pak. Iya. Nah, jadi itu pengobatan, kalau boleh tahu pengobatan apa aja? Itu pengobatan alternatif dari daun-daunan, dari biasa kalau zaman nenek-nenek dulu itu kan, di zaman dulu itu dia obat-obatan itu tidak ada yang dari dokter. Herbal alam. Jadi kalau boleh tahu Pak, untuk lirik si kujang itu ada beberapa macam lirik. Sebetulnya agak banyak ini. Agak banyak dari mulai ibaratnya assalamualaikumnya sampai penutupnya itu kan mungkin ada 8 atau 9 syair ya. 8 atau 9 syair yang sering digunakan. Ya, bisa sekujang. Kalau boleh tahu Pak dan Ya. boleh meminta satu, boleh dinyanyikan nggak? Jadi kalau yang pertama itu liriknya itu tang kembak tatang batang pau timbul tenggelam katanya. Kalau bukan kami lambat datang dusun jauh laman bekelam katanya. Itu artinya apa? Jadi itu mengartikan bahwa mereka ini meminta maaf. Meminta maaf ini sebetulnya niat hati tadi ingin sholat Idul Fitri bersama-sama. Jadi meminta maaf keterlambatan datang. Jadi niatnya mau lebaran pertama nyampe nih, nggak taunya di lebaran kedua. Jadi itu yang pertama itu yang assalamualaikumnya kira-kira itu kan pembukaan. Pembukaan. Jadi kalau yang kedua Pak? Kalau yang kedua, jang sekujang minta lemang sebatang, katanya minta dodol gak semato. Kalau kami dikasih lemang, kami tak sedekah di hari raya. Itu hadiah. Artinya, jadi mereka ini memohon, meminta sedikit kue lebaran. Karena mereka ini kan anak dusun dalam nih, keterbatasan ekonomi, belum banyak yang bisa dimasak diolah. Jadi nggak ada persiapan untuk masak kue lebaran itu. Nggak lainnya karena baru pertama untuk memeriahkan Idul Fitri, karena baru memahami agama Islam. Artinya suku sekujang ini masih punya adab untuk meminta. Iya. Tapi ada nggak Pak di saat mereka meminta ada warga yang nggak memberi? Ada, itu ada juga syairnya. Enggak. Syairnya nggak pernah makan di telepon nggak? Dia dengan
Menunda dia itu, bukan menolak. Oh, menunda. Menunda. Oh. Nah, dia yang menunda itu ada syairnya itu. Hah? Tak punta ya raya ilo gadis padang jati, ilo enda ilo ada, katanya ilo ado stodi tanti. Atas dia. Nah, itu artinya orang ahli rumah tadi dia agak lambat Selamat ngasih. mengasihkan itu tuh, agak berat ngasihkan. Cuman katanya dia ini ada yang dipinta. Mungkin ada anggota keluarga dari ahli rumah yang sakit. Kalau bisa menyembuhkan, ini dikasih kue pada zaman itu. Nah, jadi kebetulan ini si tua-tua adat ini tadi, tetua dusun itu bisa membawa obat-obatan itu. Nah, jadi dikasih obat, setelah sembuh baru dikasih kue. Oh, artinya di saat mereka masih di dusun dalam itu, pas mau turun ke pedesaan, mereka sudah mempersiapkan obat-obatan. Ya, sudah mempersiapkan obat-obatan. Tapi selama ini Pak, Ya. ini kan sudah bisa dibilang sudah 2 tahun belakangan kita kan COVID, Iya. ya kan dilarang berkerumun atau iya kan. Nah jadi apakah acara sekujang ini wajib dilaksanakan? Misalkan kalau tidak dilaksanakan nanti ada musibah atau apa kayak gitu, biasanya gimana? Oh, sebetulnya nggak ada sih masalah kaitan mistisnya. Kalau nggak dilaksanakan ini ada pengaruh yang nggak baik. Nah, sudah itu kalau dilaksanakan memang hiburan masyarakat itu. Kalau dilaksanakan desa itu menjadi meriah. Sudah itu kan ini seni budaya dari nenek moyang dulu itu harus kita lestarikan. Jadi sekujang ini ternyata bisa dibilang kayak acara tahunan. Ya, acara tahunan. Tidak ada hubungannya ke hal-hal gaib, syirik atau itu nggak ada. Nggak ada. Karena bisa dibilang pawai lah ya. Ya, pawai. Karena ada kostum-kostum kayak pocong, genderuwo, ternyata itu hanya sudah kostum hiburan semata. Itu hiasan itu Kak. Hiasan karena dari nenek dulu itu, hiasan itu kenapa dibikin seperti itu? Karena pada zaman dulu ini katanya di malam hari lebaran itu arwah-arwah yang sudah meninggal itu pulang nih ke rumah. Kalau zaman dulu kan pintu dibuka nih, jendela dibuka kalau malam takbiran, katanya arwah itu kembali. Itu kalau zaman dulu itu Ya, menurut kepercayaan. menurut kepercayaan. Karena Islam itu pada zaman itu kan belum terlalu didalami. Oh iya. Jadi kepercayaan dari nenek moyang dulu di saat bulan Ramadan atau ke hari Idul Fitri itu arwah-arwah itu balik Balik ke rumah masing-masing katanya. Tapi kan Jadi itu makanya ada kostum pocong atau itu menggambarkan arwah itu balik lagi. itu menggambarkan itu. Tapi ada ritual tertentu nggak untuk melakukan sekujang itu? Sebetulnya nggak ada ritual sih, tapi namanya kita itu minta keselamatan, namanya sedekah, doa selamat dulu lah. Sebelum kita pelepasan sekujang itu kita laksanakanlah sedekah, karena kalau mau ibaratnya pakai perjamuan ini besar biayanya nih. Nah, jadi kita cukup saja dengan kata kami itu bubur manis, sedekah untuk keselamatan yang pelaksanaan anak-anak ini yang melaksanakan acara ini jangan sampai Pesertanya, peserta ketempelan. ya jangan sampai ada ketempelan. Sudah itu dari penontonnya juga jangan ada sampai yang ribut. Tapi ada nggak itu selama sekujang itu dilaksanakan ada pernah terjadi nggak hal-hal seperti itu? Nggak ada. Alhamdulillah belum pernah terjadi. Mudah-mudahan ibaratnya itulah makanya kesenian ini kami pertahankan. Bukannya kita sirik, bukannya kita menyimpang dari ajaran agama, tapi itu kan ini si ahli rumah nih setelah memberi sebelum memberi kue ini dia minta doa selamat nih. Oh, jadi yang diberi itu kue. Iya, kue. Oh, Karena ini tadi kan mau menyelenggarakan hari raya Idul Fitri ini. Karena ketinggalan sudah itu persiapan untuk lebaran karena baru nggak ada. Nah, jadi terpaksa meminta kue jadi lebaran. hanya kue atau ada berbentuk uang atau beras
atau sembako itu Nggak ada, Nggak ada. hanya sekedar kue untuk disedekah jamkan, didoakan itu. Doa selamat di masjid untuk memeriahkan hari raya itu karena ketinggalan lebaran. Jadi ini nanti kemungkinan besar di tahun-tahun selanjutnya bakal diadakan setiap tahun Pak. Ya insya Allah ibaratnya ini akan kami pertahankan karena dari suku Sarawak itu inilah yang ada dengan kami. Tapi kebanyakan sekudang ini banyak versi Pak ya. Iya, Banyak versi Pak. banyak versi. Ada yang bilang yang menyebutkan ada satu laki-laki yang kuburan, yang ibaratnya meninggal. Iya. Ya kan terus orang datang meminta-minta kayak gitu. Terus ada lagi yang dari zaman Belanda yang mengasingkan diri karena bisa dibilang pemberontak. Iya. Mengasingkan diri ke satu bisa bilang kayak hutan dan bertemu dengan kelompok yang lain, bikinlah satu pedesaan. Iya. Nah itu ada versi seperti itu juga. Artinya Sekujang ini banyak versi teman-teman. Versi. Dari versi yang kita bahas sekarang ada juga versi-versi yang lain. Jadi itu tergantung pemahaman masing-masing teman-teman seperti itu. Jadi dari Bapak ini tadi versinya itu artinya dari suku anak dalam. Suku anak dalam yang sudah ketinggalan dan baru memasuki agama Islam. Islam. Baru belajar agama Islam. Dan mereka ingin merayakan Idul Fitri itu bersama-sama. Ternyata di saat mereka keluar dari pemukiman dan mau ke pemukiman warga, ternyata sudah di Lebaran kedua. Nah, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi, Pak, ya. Nah, jadi di sini intinya Sekujang ini tidak ada unsur-unsur syirik. Itu nggak ada teman-teman. Iya. Jadi ini hanya semata-mata acara tawuran atau acara adat lah untuk desa Tapak Kedung sendiri Pak ya. Iya, iya. Di Tapak Kedung ini mayoritas asli orang mana? Suku Sarawak. Suku Sarawak. Iya, suku Sarawak. Asli dari suku Sarawak. Iya. Oke. Jadi untuk penjelasan Sekujang ini saya rasa cukup. Iya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Iya. Maaf mengganggu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.